Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Gimana kabar orang tua kalian di rumah semua? Baik. Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu ada yang nggak masuk hari ini? Ya. Siapa? Aknam. Rijal. Azna. Aknam kemana Aknam? Sakit. Rijal? Izin. Kemana izinnya? Kondangan. Ya. Kalau Azna? Sakit. Nah, untuk yang tidak hadir pada hari ini, khususnya yang sakit, mari kita doakan agar mereka cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita lagi, ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba siapa yang mau memimpin doa? Aris. Ya, Aris, coba pimpin doa. Kita berdoa agar apa? Agar pembelajaran pada hari ini dapat kalian serap, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, supaya lancar dalam pembelajaran. Nah, sekarang untuk meningkatkan nasionalisme kita terhadap tanah air, yaitu bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Semua harap berdiri. Coba bisa mengikuti lagunya dan yang di depan layar ya. Siap? Siap. Duduk lagi. Nah, alhamdulillah itu mengingatkan kita untuk cinta tanah air ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bapak mau bertanya. Di sini kalian ada yang suka membantu orang tua nggak? Membantu ibu dan ayah. Seperti apa? Masak. Cuci piring, sasapu. Nah, itu
ada kegiatan yang membantu ibu yaitu memasak dan mensetrika. Nih di sini lihat ke depan layar. Ada Siti sedang memasak. Nah, memasak memerlukan apa untuk memasak? Api. Api rasanya gimana? Panas. Panas hati kalian. Nih, panas apian itu panas atau kalor? Sanes kolor. Kalor. Panas. Nah itu bisa memasak bisa matang gara-gara ada api. Terus setrika baju. Baju yang tadinya kusut menjadi rapi gara-gara setrika. Kenapa bisa rapi? Karena panas setrikanya ya. Nah, itu pembelajaran hari ini yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Ada di buku kalian. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian bisa di sini ada 2 mata pelajaran ya, yaitu tentang bahasa Indonesia, tentang teks eksplanasi, kata kunci dan ringkasan. Untuk pembelajaran IPA-nya yaitu kalor, suhu dan perpindahan kalor. Nah, Bapak harapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menyeleksi ringkasan teks penjelasan atau teks eksplanasi, terus menyimpulkan ringkasan teks eksplanasi, terus dapat menemukan kata-kata kunci. Setelah itu mempresentasikan hasil temuan kalian di teks paragraf di depan kelas. Untuk IPA-nya kalian bisa menyeleksi benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas, terus dapat membedakan, membandingkan perubahan suhu dan kalor dilepas dari konsep yang diterima dan tepat, terus melengkapi perbedaan suhu dan kalor, terus mendemonstrasikan di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang sebelum ke kegiatan inti, Bapak mau mendengar untuk menyemangati kalian. Bapak coba dengar tepuk semangat. Siap? Siap. Iya. Tepuk semangat. Semangat. Lagi. Tepuk semangat. Coba kalian perhatikan ke depan layar. Coba sekarang bukunya dikeluarkan, buku tema panas dan perpindahannya, halaman 68, yaitu subtema 2 panas dan kalor di sekitar kita. Sudah? Buku tulisnya dikeluarkan sama? Coba. Nah, coba perhatikan ke depan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Tema 6, subtema 2, PB1. Nah, tadi telah dijelaskan itu ada gambar apa? Siti sedang apa? Sedang memasak. Nah, ada materi pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, ringkasan, kalimat efektif. Untuk IPA-nya kalor dan perpindahannya, suhu dan kalor dan perpindahan kalor. Adapun tujuan pembelajaran hari ini tadi Bapak telah paparkan, yaitu kalian meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau media elektronik. Media cetak seperti apa? Seperti koran, terus apa lagi? Buku, terus majalah. Nah, itu media cetak. Kalau media elektronik seperti apa? Handphone, komputer, melalui internet.
udah canggih sekarang ya. Ada sembah Google. Kalian mau apa saja tentang materi apa saja tinggal dicari di sembah Google. Bisa ya. Itu teks secara media ke elektronik. Ini tujuan pembelajaran yang IPA. Hampir sama tadi sudah Bapak paparkan ya. Nah, ini pengertian teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi dari proses sebab akibat. Contoh, di daerah Papandayan terjadi longsor dan banjir. Itu diakibatkan apa? Hujan terus-menerusnya, ada paparan. Nah, jadi kenapa terjadi longsor dan hujan? Karena ada hujan terus-menerus. Kenapa ada banjir dan longsor? Karena ada hujan yang terus-menerusnya. Nah, itu teks eksplanasi. Nah, ini contoh teks eksplanasi. Perpindahan panas dan kalor. Coba Keisha bacakan perpindahan panas dan kalor. Ikal, coba, maaf, Ikal. Perpindahan panas atau kalor. Yang lain bukunya sok sambil berjalan. Coba kalian ada kata-kata kunci dalam paragraf ini. Coba bisa kalian garis bawahi ya, atau ditulis di dalam buku kalian. Nanti dicari kata-kata artinya. Yuk, Ikal. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Ya, terima kasih Kak. Tepuk tangan untuk Ikal. Terima kasih. Terus lanjutkan. Keisha. Kita matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.107.000 kilometer. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan mengalami kilat matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi ini? Nah, sebentar sebelum Bapak lanjutkan. Di sini kalian tuh ada perpindahan panas dan kalor. Ada yang di garis bawahi api berpindah. Nah, itu kata kunci dalam paragraf ya. Kalian bisa tulis di dalam buku. Nanti kita cari artinya. Nah, di sini coba ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Jadi ada kata perpindahan. Terus yang kedua, letak matahari dari planet kita yaitu 152.100.000 kilometer. Itu akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah dan merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakannya ya, panasnya di matahari. Coba kalian di luar, apalagi jam 12 trik matahari ya. Nah, ini ya, selanjutnya coba Deira bacakan. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui 3 perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah perpindahan yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Iya, terima kasih Daira. Nah, di sini panas berpindah
dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, itu disebut perpindahan ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yaitu perpindahan melalui zat-zat perantara. Nah, sedangkan konveksi adalah perpindahan panas setelah perpindahan dengan itu perantaranya. Untuk radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya sinar matahari, ya, yaitu konveksi, radiasi, dan konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi ada 3 cara ya. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan Siti. Coba bacakan, Mila. Secara detail. Dia mau mengenai Nah, di sini Udin dan Siti sedang membicarakan bagaimana panas bisa berpindah, yaitu ada 3 cara. Tanya yang tadi apa? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya. Nah, ini perpindahan kalau secara konduksi. Coba bacakan ayat tuh. Yang lain bisa mencatat itu apa? Kata-kata kunci yang ada dalam teks kita. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa kondisi, mari kita melakukan peristiwa kondisi dapat diumatkan dengan kegiatan memindahkan buku secara Estafet. yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita samakan secara karo dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-teman memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku saja. Sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa kondisi. Karena kalau berpindah zat perantaranya kita. Ya, terima kasih Ayatul. Selanjutnya coba bacakan sebelum ke ini. Apa mau coba praktekkan? Arman, depan Man. Aris, ini Aris. Jian atau Ayatul sini Ayatul. Ke depan. Ayatul, Alia. Itu Putri. Sini, coba. Ini dia Ayatul, Putri. Coba satu lagi, Eliana, sini. Lihat, kita praktekkan perpindahan kalau secara konduksi. Nih, kalian zat perantaranya ini teman-teman kalian ya. Ya. Nah, ini kalor atau suhu. Nih. Coba estafetkan. Yo, estafet. Nah, estafet. Ada perbedaannya. Tadinya dari sini cukup sampai ke sana. Berpindah tidak? Berpindah. Sedangkan teman-teman kalian berpindah tidak? Tidak. Nah, itu yang dinamakan zat perantara. Jadi teman-teman kalian zat perantaranya, ya? Bisa dipahami? Bisa. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Nah, itu ya.
Ya, selanjutnya coba baca aja. Nah, sudah. Ya, terima kasih Dian. Nah, sekarang nih, Malik. Saat kamu membuat teh pernah nggak? Jian, selalu bapak teh. Kata bapaknya, Jian, tolong bikinkan kopi buat bapak atau teh manis seperti bapak yang manis. Teh manis buat bapak. Nah, kalian kan mengambil gelas ya. Mengambil gelas, nih. Ini gelas. Kopinya kayak ini air termos. Coba kalian tuangkan. Nanti ini ada di LKPD ya. Tuangkan terus kemudian tempelkan gelas. Coba kalian pegang. Apa yang kalian rasakan nanti? Nah, di sini kan perpindahan secara konduksi ya. Jadi panasnya merata di sendok. Sedangkan untuk di kompor memasak ujung spatula, tahu spatula? Tahu. Yang suka nonton SpongeBob tahu spatula. SpongeBob kan punya spatula ya? Nah, suka memasak Krabby Patty. Nah, coba kalian jangan jauh-jauh membantu ibu di dalam dapur memasak. Si spatulanya taruh di dalam katel yang sedang nyala apinya. Terus taruh 5 menit lah. Kemudian kalian pegang, gimana rasanya? Panas. Nah, itu sama secara konduksi. Sedangkan sprinkle listrik merupakan alat yang bekerja menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi, sama melalui elemen-elemen yang ada di dalam sprinkle listriknya. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Yuk selanjutnya. Nah, coba Putri bacakan. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat berantara benda panas. Contoh konduksi adalah api logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pencarian yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Iya, terima kasih Putri. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, di sini panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi zat antaranya seperti benda padat. Sedangkan konveksi yaitu bagian air. Nih, konveksi adalah panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, misalnya air di dalam panci bisa mendidih, dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi yaitu sinar matahari tanpa perantara ya, itu. Nah, sudah beres untuk pemaparan materinya. Coba di sini ada yang ditanyakan enggak? Ada. Ya, coba Zahira apa? Pak, kalau lilin dinyalakan kemudian sendok ditancapkan ke api lilin, apakah itu
Coba di sini ada yang bisa jawab nggak? Nih, senang. Kata jadi rate. Ini apa? Ini korek. Kalau dinyalakan, siapa yang berkeliling? Nggak, bercanda. Anu ngajak lilin siapa? Oh, Padlan. Nah, api padam. Nih, sendok ditempelkan di sini. Nanti si sendok ini akan terasa panas. Nah, itu ada yang bisa jawab nggak? Sama nggak sama ini nih? Gelas dituangkan air panas ini terus ditempel, sama tidak? Coba siapa yang bisa menjawab? Ya, itu apakah? Perbedaan secara konstruksi. Ya benar. Kenapa perbedaan konstruksi? Karena ada perantaranya ini, yaitu sendoknya. Pahami? Kalau sendok ini api dinyalakan, sendok nanti kalau kalian pegang lama kelamaan akan panas karena ini perantaranya sendok merambat nanti ke sini si panasnya. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita Bapak akan membagi ke dalam kelompok ya. Nih, di sini kalian sudah Bapak bagi ke dalam kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, di sini kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, Bapak bagikan ya LKPD-nya. Nanti kalian bekerja secara berkelompok. Secara berkelompok kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, ini. Bah. Nih, sudah ya? Sudah kalian menerima LKPD. Sudah. Nah, di dalam LKPD ini, di dalam LKPD ini, ya, di sini ada 2 tugas. Ada 2 tugas. Tugas ke-1, nih, coba lihat ke depan. Nah, di sini terdapat teks eksplanasi. Kalian baca, di buku juga ada. Dibaca, bisa digarisbawahi kata-kata kuncinya. Ya, yang tadi Bapak sudah di awal. Coba kalian catat, garis bawahi, nanti kita temukan. Tugas 1 yaitu kalian harus menuangkan hal-hal yang penting. Jadi diringkas materinya ya ke dalam paragraf 1. Contoh, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Itu paragraf 1. Selain itu apa lagi? Paragraf 2, paragraf 3, masing-masing 2. Ya, itu untuk tugas 1. Ada lagi kata kunci. Api artinya apa? Terus coba buat kalimat tentang api. Contoh, kami sedang berkemah di gunung. Tiba-tiba terjadi dingin dan gelap. Kemudian Budi menyalakan api lilin. Nah, itu kan ada ya kata-kata api. Ini deh ya. Tugas 2-nya. Nah, ini tugas 2. Kalian menyelidiki perpindahan panas dan kalor. Nih, Bapak punya gelas dan sendok. Nanti kalian coba cicipi
ini airnya, kemudian rasakan, terus kalian tuangkan ke dalam soal nomor 5. Nah, ini catatlah apa yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan? Kopinan kayaknya. Biasa Pak. Yo, oke. Enggak apa-apa tas manis. Kudu teh manis kayaknya. Bentar. Nih, air hangatnya ini ada di depan, bisa nanti bergantian. Sekarang ada yang mengerjakan tugas 1, yang tugas 2. Coba bisa salah seorang ngambil air hangatnya ke depan, dituangkan, nanti dicatat hasilnya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Yuk, kerjakan. Coba kerjakan. Cok, yang itu kelompok 1 sini, Arman, bawa kelasnya. Oke. Siapa lagi syutingnya? Tempelkan, terus letakkan bawah sana. Yuk, Salman, bawa itunya Salman. Mila, bawa gelasnya. Fahmi, bawa Fahmi. Oh, jadi pegang. Oh, berarti Arman tugas 2 kerjakannya. Ada yang mau ditanyakan? Cok, Arman, ini pegang. Bu Elsa ini ke pegang. Marah sana. Panas, sok. Disulit. Ya, itu apa? Coba rasakan seperti apa. Nah, so ada kata-kata kuncinya apa? Cok, nah. Anu dalaman. Cok, nah. Tadi mana? Di screenshot. Bukan pegang tangan. Bekerja secara berkelompok ya, jangan bekerja
kerja sendiri-sendiri. Ya. Akan kasih panas. Paling makan naon abdi dia. Kasih konduksi. Setelah ada yang melakukan setelah saya mempraktekkan ini. Yang saya lakukan adalah saya merasakan dibaca dulu nih perbedaan panas dan kalor. Pernahkah kamu dari umum memasak sayur? Nah, ini kan ada kata-kata kuncinya ya. Terus hal-hal penting nih. Hal-hal penting kan ada di paragraf 1. Hal pentingnya ada yang tadi nomor 1 teh panas. Nih, api kompor dapat memasakkan air dan sayuran di dalam panci. Terus apalagi bisa kalian cari di dalam paragraf di sini. Kemana ada sana? Panasnya. Jadi setelah saya mempraktekkan sendok yang saya pegang terasa panas. Kumaha sok? Ayatul. Sok. Bisa. Bagaimana api naon? Pen. Rambut. Baik oke. Gimana dengan kanan namanya?
Siap. Siap, berdiri. Siap, berdiri. Sudah? Sudah. Alhamdulillah, sudah beres. Nah, sekarang kalian sudah mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang kalian coba presentasikan di depan kelas. Kalian nanti bacakan di depan kelas ya. Nih, hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, tugas 1 tentang anu. Bisa dipahami? Bisa. Sebelumnya, coba. Sila kembali balon. Ya. Tepuk semangat. Ya. Untuk yang pertama tampil kelompok 1. Coba kelompok 1 ke depan. Beri tepuk tangan semuanya. Kelompok 1 akan membacakan tugas 1 ya. Aman. Kali. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kelompok 1 paragraf ya. Coba. Yang lain perhatikan. Sudah? Coba, ini hasil kelompok 1. Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran yang di dalamnya menjadi masak atau matang. Ada yang sama? Ada. Iya, sama semua? Sama. Ada yang beda enggak? Pasti ada yang bedanya. Nggak apa-apa, nanti kita bisa samakan. Ya, selanjutnya paragraf 2. Iya, di sini sebentar. Paragraf 2-nya nah, letak matahari dari planet bumi sekitar 152.100.000 km. Panas matahari dapat berpindah atau merambat ke planet bumi. Bisa dipahami ini sama tidak? Sama.
sama. Cung yang sama kelompoknya. Ya, bagus. Ya, lanjut paragraf 3. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adanya adalah perpindahan panas melalui zat yang panas dan dibentuk panas. Iya. Ada yang sama? Ya, sama. Cung yang sama. Ya, semua sama ya. Nah, untuk kelompok 1 tutup aja untuk itu. Sekian. Sekian dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bagus untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk keren. Siap? Ya. Tepuk keren. Buat tempat untuk kelompok 1. Keren, keren, keren. Hebat. Terima kasih kelompok 1. Nah, untuk kata kunci, coba mana punya? Siapa kelompok 2, 3, 4, dan 5? Siapa yang mau ke depan? Cung. Iya, kelompok 2, kelompok 5. Coba kelompok 5. Yuk, ke depan semua. Yang lain bisa disamakan. Ditulis. Kalau tidak sama, ajukan tangan. Pak, kelompok Abiman itu sami. Tidak sama, jawabannya ini. Yuk, silakan kelompok 1, kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedinginan para pendaki gunung membuat api turun. Kata panas, energi yang berpindah akibat perbedaan suhu panas. Kalimatnya, panas dapat berbeda dari suhu benda ke benda yang lain. Kata berpindah, perubahan posisi beralih tempat. Kalimat panas dapat berpindah dari api kompor ke dalam kompor air di dalamnya. Kata suhu, besaran yang menyatakan derajat panas suhu tinggi. Kalimatnya, ibu sedang memasak air itu panas dan suhunya naik. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kata logam muncul kimia awi mempunyai sifat kata lihat keras. Kalimatnya Pak Anton menemukan logam di depan rumah. Logam tersebut merupakan logam besi atau mendidih suatu kondisi di mana terjadi perubahan zat. Kalimatnya air yang itu panas dan mendidih pada suhu yang sangat tinggi. Kata pancara yang dipancarkan disempurnakan dikeluarkan. Kalimatnya ibu sedang menjemur pakaian di siang hari ketika pada pancaran sinar matahari panas. Yo, ada yang sama semuanya? Sama? Sama Cung yang sama? Ya, bagus. Nah, coba akhiri kelompok 5. sekian pemaparan dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5 yang telah memaparkan begitu jelas ya tentang kata kunci. Nah, di sini untuk kelompok 5 ketika kita kasih tepuk wow. Siap? Ya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, yo keren. Terima kasih. Nah, untuk
Tugas 2 ya. Peristiwa perpindahan panas secara kondisi dapat kita jumpai sehari-hari. Coba kelompok 2 maju ke depan, bawa itunya, gelas sama itunya. Yuk. Nah, kelompok 2. Sok. Pelan dulu. Yuk. Ya. Kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas 2 tentang menyelidiki perpindahan panas secara produksi. Ya. Terus. Nomor 5. Setelah dipraktekkan, saya yang nomor 1 masukkan air hangat. Nah ini tadi dipraktekkan, masukkan air hangat. Terus dimasukkan ya. Terus kemudian dipegang. Ah panas pak. Nah. Terus hasilnya gimana? Kelompok 2? Hasilnya, yang saya rasakan setelah percobaan itu, saya menyelidiki perpindahan panas secara produksi. Lama-kelamaan ujung sendok terasa hangat. Iya, terima kasih. Sebentar. Nih, kelompok 2. Kalian sama tidak? Hangat tidak ininya sendoknya? Hangat. Hangatnya sehangat hati Bapak tuh. Anjay. Nih, kenapa bisa hangat? Karena airnya panas. Jadi merambat ini secara konduksi. Jadi merambat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ya, terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke temannya. Ya, untuk kelompok 2 kita kasih tepuk keren. Sekali lagi, siap. Tepuk keren. 2 jempol. Untuk kelompok 2 keren, keren, keren. Ya, terima kasih. Nah, itu tentang jadi kita tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 yaitu tentang teks eksplanasi dalam LKPD ya. Teks eksplanasi. Nih, di sini paragraf 1-nya, paragraf 2 tentang apa? Terus kata kunci. Nih, paragraf 1 yang tidak sama coba samakan. Api kompor dapat memanas air sayuran dalam panci. Tuh, udah ya. Keduanya, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Paragraf 2. Letak matahari dari planet bumi sekitar 152.100.000 kilometer. Kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Untuk paragraf 3. Paragraf 3 yaitu panas berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Nah, terus panas dapat berpindah melalui 3 cara yaitu konduksi, radiasi. Seperti itu. Nah, sekarang kita evaluasi pemecahan masalahnya. Jadi, nih, setelah kalian mengerjakan LKPD, itu jadi kalian bisa mengetahui teks eksplanasi seperti apa. Tadi sudah dijelaskan, teks eksplanasi itu adalah sebab dan akibat. Kita bisa merasakan hangatnya di bumi disebabkan adanya apa? Matahari. Pintar. Melalui cara apa? Pintar, Zahira. Keren. Melalui cara radiasi. Ya. Terus untuk kita bisa makan makanan yang sudah matang, sudah masak melalui kompor, api kompor. Secara apa? Secara konduksi. Nah, itu ya, pintar. Jadi
selain panas matahari, tadi ada kelompok 5 menyebutkan api, tentang api. Nah, itu bisa merasakan hangatnya selain hangat matahari. Apalagi? Coba, ada yang bisa cium? Yuk, daerah lilin, api lilin. Coba api lilin nih, kita tempelkan tangan kita, gimana rasanya? Hah? Hangat. Kita praktekkan. Coba. Nih, coba tempelkan kak. Nah, kelamaan hangat. Coba nih kelompok 3, pegang lilinnya. Gimana? Hangat, panas, tanya. Coba, nih. Gimana rasanya? Hangat. Kelompok 1. Hangat. Hangat. Nih, terakhir kelompok 4. Coba rasakan. Hangat. Panas. Coba tiup. Coba tiup. Tepuk tangan. Jadi itu selain panas matahari, api dan lilin bisa menghangatkan tangan kita. Selain itu ada juga api unggun. Hah? Oh iya, api unggun, benar. Api unggun. Kalian kalau berkemah kan dingin, suka menyalakan api unggun. Api unggun. Nah, gimana badan kita? Melalui apa? Itu radiasi, sama seperti itu ya. Jadi hangat. Nah, itu ya. Sekarang coba kumpulkan LKPD-nya. LKPD-nya kumpulkan. Terima kasih, Kak. Nah, nanti Bapak nilai ya. Masih semangat? Masih. Siap. Bapak ada permainan nih. Coba konsentrasi ya. Siap. Kalau Bapak nyebutkan yang waktu kemarin, gajah besar, semut, ular, cacing, ya, semut, gajah, ular, semut, ular, cacing. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Nah, pelajaran hari ini, pembelajaran hari ini kita tentang tadi apa, bahasa Inggrisnya tentang apa? Teks eksplanasi. Terus apa lagi? Ringkasan. Terus kalimat efektif atau kata kunci. Itu bahasa Indonesia ya. Teks eksplanasi apa? Teks eksplanasi Cina. Coba ada yang tahu teks eksplanasi apa? Ya, Jaira. Teks penjelasan. Benar. Ada yang lain? Ikam? Eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Iya, benar. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang mengapa, bagaimana, sebab dan akibat. Itu ya. Ringkasan bisa untuk pembelajaran IPA-nya.
perpindahan panas melalui zat perantara. Contohnya benda padat. Contohnya memasak di dapur, memasak sayuran. Konveksi. Iya, benar. Ya, terima kasih. Radiasi. Iya, hebat. Coba sebutkan contoh di sekitar kita, di rumah kalian, apa saja, benda apa saja yang menghantarkan panas? Lampu, kompor, kereta, magicom, panci. Panci menghantarkan panas tidak? Tidak, cuman api dalam kompor melalui panci bisa menghantarkan panas, ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, terus contoh radiasi. Matahari, ya, api unggun, lilin, api dari lilin, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang Bapak mempunyai naskah evaluasi. Kalian kerjakan nama, terus kerjakan, ya. Waktunya 10 menit. Yo, kerjakan. Nama A. Kerja sendiri-sendiri. Sudah kebagian semua? Bekerja sendiri-sendiri. Sampai Pak. Saya jam dulu. Sudah?
Yo, kumpulkan. Ya, terima kasih Kang. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Gimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Senang? Nah, alhamdulillah. Bisa dipahami ya, bisa? Perpindahan panas secara konduksi. Nah, sekarang Bapak mau mengasih tugas ke kalian. Kalian coba cari dan lakukan kegiatan yang menunjukkan cara perpindahan kalor secara konduksi. Secara konduksi apa saja perpindahan kalor secara konduksinya? Nanti dikumpulkan besok. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang PB2, perpindahan kalor secara konveksi. PB2 halaman 79. Nanti kalian bisa buka-buka bukunya. Ya. Cara konveksi, radiasi. Ada? Nah, di sini halaman 78, coba buka halaman 78. Nah, itu tugas untuk kalian. Halaman 78. Kerjasama dengan orang tua. Kalian bisa menanyakan ke bapak atau ibu ya. Pak, ibu atau kakak, hari perpindahan secara konduksi apa saja sih yang ada di rumah? Bisa dituliskan. Oh Pak, anu, nanti dikumpulkan besok. Bisa dipahami? Nah, alhamdulillah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. So kalian bisa bukunya dirapikan. Dirapikan bukunya. Gelas bisa kedepankan. Terus sama nih, sama. Oke, kami yo tidak kembali malam. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Coba Haikal pimpin doa. Ya, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Coba boleh pulang. Yuk, silakan pulang.